Maka kini muncullah pertanyaan, adakah yang berani melawan Gus Haris di Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2024 ini? Sebuah pertanyaan yang selama ini menjadi teka-teki sepertinya akan mendapat jawaban di tengah merebaknya isu calon tunggal, di mana belakangan ini ramai menjadi perbincangan hangat masyarakat dan mewarnai pemberitaan media massa atas munculnya tokoh muda Kabupaten Probolinggo bernama Zulmi Nur Hasani. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Pemirsa Fatwa Siliwangi Official, suhu politik menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di Kabupaten Probolinggo semakin hangat. Berbicara politik pilkada, tentunya tidak bisa lepas dari pembahasan bakal calon kepala daerah yang akan bertarung merebut kursi kekuasaan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo nanti. Lalu, siapa saja para tokoh atau figur yang kemungkinan besar maju di Pilkada Kabupaten Probolinggo? Tentunya kita sudah memiliki gambaran siapa saja bakal calon pemimpin di Kabupaten Probolinggo ini. Baik, kita sebut saja di antaranya adalah Muhammad Haris Damanhuri atau yang akrab disapa Gus Haris. Sosok baca bup yang satu ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Beliau merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Kehadirannya dalam percaturan politik di Kabupaten Probolinggo, khususnya menjelang pesta demokrasi Pilkada 2024 ini, mendapat sambutan hangat masyarakat. Bahkan dalam survei LSI Deni JA yang dilakukan 25 Maret hingga 4 April 2024 dengan melibatkan 440 responden menggunakan metode multistage random sampling, hasilnya menyebutkan Gus Haris memiliki elektabilitas tertinggi, unggul sebesar 40% sampai 45% dari kandidat baca bup lainnya. Tak heran dengan semakin meroketnya elektabilitas Gus Haris dari waktu ke waktu, turut diikuti dengan munculnya deklarasi dukungan dari simpatisan atau relawan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hal itu tentunya melahirkan atmosfer politik baru dari rakyat Kabupaten Probolinggo pasca diterjang tsunami politik setelah OTT KPK. Tak berhenti sampai di situ. Kehadiran Gus Haris dalam kancah politik lokal Kabupaten Probolinggo rupanya mampu merubah haluan politik eksternal, seperti halnya DPC Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya, Habib Mahdi yang merupakan politikus senior Kabupaten Probolinggo dari partai berlambang Ka'bah ini sempat mendeklarasikan diri sebagai baca bup Probolinggo. Namun kemudian haluan politiknya berubah dan malah menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Gus Haris. Begitupun dengan Partai Golongan Karya atau Golkar. Kedekatan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Kusuma, dengan Gus Haris kian harmonis. Hal itu seakan mengisyaratkan bahwa partai berlambang pohon beringin ini akan satu perahu membawa misi mengantarkan Gus Haris ke pelabuhan kekuasaan di Kabupaten Probolinggo. Kemudian, bagaimana dengan Partai Gerindra? Untuk partai besutan Prabowo Subianto ini, banyak kalangan berpendapat bahwa rekomendasinya akan diberikan kepada Gus Haris. Alasannya, selain sebagai pengurus atau kader, kedekatan Gus Haris dengan petinggi Partai Gerindra jelas di publik. Bahkan baru-baru ini, dalam rapat pimpinan cabang atau Rapimcap Partai Gerindra yang dihadiri pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi besar serta seluruh anggota DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo, salah satunya disepakati untuk mengusung Gus Haris sebagai calon Bupati 2024-2029. Namun demikian, sampai saat ini dan dari informasi yang saya dapatkan, ketiga partai politik atau parpol yang memperoleh suara signifikan dalam Pileg 2024 di Kabupaten Probolinggo itu
secara resmi belum mengeluarkan rekomendasi. Saat ini masih Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang baru-baru ini memberikan tiket resminya kepada Gus Haris. Tentunya hal itu belumlah cukup untuk dijadikan tiket pencalonan di pilkada ini. PKS sendiri hanya mendapatkan 1 kursi di DPRD. Selebihnya dibutuhkan koalisi dengan parpol lainnya. Sebab persyaratan pasangan calon di pilkada berbeda dengan pemilu legislatif. Yang mana dalam hal tersebut terdapat syarat ambang batas parlemen. Jadi partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi sedikitnya 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah setempat. Ini ketika kita berbicara syarat untuk maju melalui partai politik. Beda lagi ketika kita berbicara calon perorangan atau independen. Terlepas dari hal itu, jika kita melihat dinamika politik dan elektabilitas Gus Haris sebagai bacabu Probolinggo yang terus meroket, sudah tentu hal itu menjadi pertimbangan lebih bagi partai politik untuk nantinya memberikan rekom kepada yang bersangkutan. Maka kini muncullah pertanyaan, adakah yang berani melawan Gus Haris di Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2024 ini? Sebuah pertanyaan yang selama ini menjadi teka-teki sepertinya akan mendapat jawaban di tengah merebaknya isu calon tunggal. Di mana belakangan ini ramai menjadi perbincangan hangat masyarakat dan mewarnai pemberitaan media massa atas munculnya tokoh muda Kabupaten Probolinggo bernama Zulmi Nur Hasani. Pria yang dikenal sebagai entrepreneur ini merupakan putra mahkota dari Hasan Aminuddin, seorang politikus yang pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama 2 periode. Bahkan sebagai Bupati Probolinggo selama 2 periode, jabatan Bupati Probolinggo dilanjutkan istrinya yakni Puput Tantrianasari. Istri politikus kawakan Hasan Aminuddin ini mampu menuntaskan masa jabatannya di periode pertama. Namun sayangnya di periode kedua, Puput Tantrianasari terpaksa mengakhiri masa jabatannya karena tersandung kasus hukum OTT KPK bersama suaminya Hasan Aminuddin. Nah, kembali kepada pembahasan Zulmi Nur Hasani. Setelah melakukan pengambilan dan penyerahan formulir pendaftaran bacabub di beberapa partai politik melalui delegasinya, ini putra mahkota Hasan Aminuddin ini terlihat semakin memantapkan keinginannya untuk turut berlaga di Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024. Bahkan Nur Ali Husin selaku ketua delegasinya meyakini bahwa pihaknya bisa mendapatkan rekom dari 2 parpol pemilik kursi di parlemen, yakni Nasdem yang memiliki 8 kursi dan PDIP yang memiliki 7 kursi. Memang sinyalnya cukup kuat jika kita melihat langkah dari kedua partai tersebut dalam melakukan pendekatan tentunya. Dan jika hal itu terjadi, maka sejarah di Pilkada Kabupaten Probolinggo akan terulang, di mana 2 parpol tersebut pernah berkoalisi dan 2 kali mengusung pasangan calon bupati yang berakronim HATI, yakni Hajah Tantri dan Timbul Prihanjoko dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Probolinggo sebelumnya. Selain Zulmi Nur Hasani, ada pula bacabub lain yang kian mengemuka. Di antaranya Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Lora Fahmi Faiz, Ketua DPC Papdesi Supriyanto, dan tokoh muda Zainal Arifin. Nah, Anda lebih menghendaki yang mana? Pilkada dengan calon tunggal atau pilkada yang turut diramaikan kontestan lain? Jawabannya ada pada masyarakat Kabupaten Probolinggo. Silahkan tentukan hak politik Anda dan jangan malas untuk berdialektika. Politik itu dinamis. Keadaannya bisa berubah setiap saat. Sebab politik identik dengan kepentingan. Namun setidaknya ulasan ini bisa menjadi gambaran
tentang hiruk-pikuk politik di Kabupaten Probolinggo yang selalu menarik untuk dibahas. Saya di sini hanya bermonolog ria. Jika ada penyampaian yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.